Desa Nania awalnya merupakan daerah yang ditumbuhi pepohonan sagu. Nama Desa Nania dibentuk dari dua kata, yaitu nani yang merupakan alat penumpuk sagu dan ya yang merupakan jawaban semangat para pemukul sagu. Sedangkan awalnya Desa Negeri Lama merupakan dusun yang berada pada daerah Petuanan Negeri Paso. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 1993 dilaksanakan pemekaran pemerintah desa, sehingga yang tadinya Dusun Negeri Lama kini berubah statusnya menjadi desa definitif. Di sini saya akan menjelaskan tentang data fisik dasar dari Desa Nania dan Desa Negeri Lama dan juga rencana individu yang telah saya buat. Data fisik dasar mencakup topografi bagian utara Desa Nania dan Desa Negeri Lama termasuk area merah dengan ketinggian 398 mdpl. Kemiringan lereng di bagian utara Desa Nania dan Desa Negeri Lama berlereng dengan tingkat kelerengan sangat curam. Selanjutnya jenis tanah yang terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama aluvial kambisol, regosol, pleisol. Yang kedua kambisol, litosol, regosol. Dan yang ketiga rensina kambisol, lisol. Kemudian risiko bencana. Di Desa Negeri Lama dan Desa Nania memiliki kemiringan lereng yang tidak stabil dan sangat curam, menjadi rawan bencana longsor lahan. Kemudian kita masuk dengan rencana individu, pengadaan air bersih di Desa Nania dengan konsep pompa air tenaga surya. Pompa air tenaga surya merupakan air yang daya listriknya disuplai oleh pembangkit listrik tenaga surya. Sistem pompa ini pada umumnya tanpa menggunakan baterai dan bekerja selama ada sinar matahari. Lokasinya bertepat di Desa Nania, Jalan Laksdia Leowati Mina dengan luas 300 meter kubik. Karena pelayanan air bersih yang ada di Desa Nania belum merata dan optimal, masih ada masyarakat pipanisasi kecil yang jauh dari bak penampungan yang belum terpenuhi kebutuhan airnya. Untuk menyiasati krisis air tersebut, maka pompa air tenaga surya adalah pilihan yang paling bijak dan menjadi solusi hambatan tersebut. Di sini saya akan membahas mengenai administrasi wilayah, pola pemanfaatan ruang, keadaan ekonomi yang ada di Desa Nania dan Desa Negeri Lama, dan serta rencana individu yang ada di Desa Nania dan Desa Negeri Lama. Administrasi wilayah. Secara administrasi, luas wilayah Desa Nania sebesar 100 hektar, sedangkan Desa Negeri Lama sebesar kurang lebih 4,5 km persegi. Untuk jarak dari antar ibu kota ke Desa Nania dan Desa Negeri Lama sepanjang 10 km. Yang kedua adalah pola pemanfaatan ruang. Pola pemanfaatan ruang yang ada di Desa Nania dan Desa Negeri Lama yang paling besar didominasikan oleh hutan yang presentasinya sebesar 48,09%. Yang terbesar kedua yaitu pertanian dengan persentase sebesar 31,198%, dan pola pemanfaatan ruang paling kecil adalah lahan peribadatan yang hanya sebesar 0,0653%. Yang ketiga yaitu ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang ada di Desa Nania dan Desa Negeri Lama adalah kegiatan pariwisata, industri, dan pertanian atau perkebunan. Empat yaitu rencana individu. Jadi rencana individu yang saya buat mengenai pembangunan pedestrian yang ada di Desa Nania dan Desa Negeri Lama dengan konsep walkability. Jadi konsep ini diperuntukkan untuk pejalan kaki dengan melihat masalah-masalah yang ada di pedestrian Desa Negeri Lama, sehingga saya mencetuskan konsep ini bagi pejalan kaki agar menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki, bukan hanya sebagai moda transportasi saja, melainkan konsep ini juga diperuntukkan agar menjadi sarana olahraga maupun sarana rekreasi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai koefisien dasar bangunan. Koefisien dasar bangunan pada Desa Nania dan Desa Negeri Lama berkisar antara 60% sampai 90%. Dan yang paling tinggi adalah 90%. Daerah yang berlokasi KDB 90% yaitu terletak pada BTN Paso Indah dan pemukiman Desa Nania di belakang Masjid Nurul Hijrah dan Gereja Sumber Hidup. Sedangkan untuk koefisien lantai bangunan pada Desa Nania dan Desa Negeri Lama berkisar antara 1 sampai 4 lantai dan didominasi oleh bangunan 1 lantai. Sedangkan bangunan 2 lantai terdiri atas usaha perdagangan jasa, perkantoran, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan KLB yang paling tinggi terdapat pada bangunan Rusun ASN yang terletak pada Jalan Laksdia Leowati Mina Nania.
Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai arah perkembangan Desa Nania dan Desa Negeri Lama. Arah perkembangan Desa Nania dimulai dari pemukiman sekitar Masjid Nurul Hijrah dan Gereja Sumber Hidup, kemudian berlanjut ke kawasan perdagangan jasa dan pertanian di sekitaran Jalan Laksdia Leowati Mina. Kemudian kini berkembang ke arah Nania Gunung dan ditandai dengan pembangunan perumahan BTN Nania Indah. Seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang saya, ini merupakan titik pembangunan BTN Nania Indah. Selanjutnya, arah perkembangan pada Desa Negeri Lama dimulai dengan berkembangnya sarana pendidikan, perkantoran, dan kesehatan. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan BTN Paso Indah. Dan yang terakhir, arah perkembangannya saat ini sudah berlangsung pada pesisir Negeri Lama dan ditandai dengan pembangunan kafe apung, yaitu kafe Singgah Doloe pada tahun 2019. Rencana individu yang saya angkat bertujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada pada Desa Negeri Lama. Wisata Baguala Bay Park sendiri mengusung konsep pembangunan waterfront city yang dipadukan dengan implementasi aspek budaya, edukasi, dan juga lingkungan hijau. Wisata ini dibangun pada lahan seluas 1,5 hektar dengan harapan bahwa pembangunan wisata ini mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang hidup dan daya dukung lahan. Jadi ruang hidup itu merupakan suatu hal yang berkaitan dengan ketersediaan lahan yang merupakan hal penting dalam suatu wilayah dan kota. Dan diketahui pada Desa Nania memiliki luas lahan dalam konteks ruang hidup yaitu sebesar 1333,33 meter persegi, sedangkan pada Desa Negeri Lama diketahui memiliki luas lahan dalam konteks ruang hidup yaitu sebesar 500.000 persegi. Dan selanjutnya untuk daya dukung lahan itu merupakan kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung suatu aktivitas pada level tertentu. Dan diketahui pada Desa Nania memiliki daya dukung lahan yaitu sebesar 24,77 meter persegi. Sedangkan pada Desa Negeri Lama diketahui memiliki daya dukung lahan yaitu sebesar 246.440 meter persegi. Dan berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana individu saya, yaitu pengembangan pertanian dengan konsep pemanfaatan greenhouse di Desa Nania. Dengan lokasi yang direncanakan yaitu berada di Jalan Laksdia Leowati Mina, Desa Nania, Maluku, dengan luas lahan yang diambil yaitu sebesar 1,3 hektar. Dan di sini direncanakan akan dibangun adanya greenhouse atau rumah kaca, food court, musola, dan juga area open space atau taman, serta fasilitas penunjang lainnya bagi pengunjung. Dan terakhir untuk kesan dan pesan, selama mengikuti studi 4, saya mendapatkan sekali banyak ilmu serta wawasan agar kedepannya saya dapat menjadi perencana yang lebih baik lagi dalam Di sini saya akan menjelaskan tentang prasarana pada jalan lokal pada Desa Nania dan Negeri Lama. Di sini pada jalan lokal pada Desa Nania, di belakang saya bisa lihat bahwa kondisi dari jalan lokal pada Desa Nania terlihat kurang baik, banyak jalan yang rusak dan untuk lebar jalan yang tidak memadai dan tidak mengikuti standar dari jalan lokal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prasarana pada jaringan air bersih pada Desa Nania dan Negeri Lama. Tepat di belakang saya ini adalah bak penampungan air bersih pada Desa Nania, di mana pada bak penampungan ini mengaliri beberapa RT, diantaranya RT 1, RT 2, RT 3, RT 5, dan RT 8, di mana untuk pemerataan air bersih belum tercukupi dengan baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prasarana pada jaringan persampahan pada Desa Nania dan Negeri Lama. Untuk tempat sampah yang berada di belakang saya, ini dalam kondisi baik pada Desa Nania, dan untuk volume menampung sampahnya cukup baik, tapi penyebarannya pada Desa Nania tidak merata. Dan untuk Desa Negeri Lama memiliki 4 tempat sampah, dan juga diantaranya pada tempat sampah itu terdapat satu yang dengan kondisi yang tidak baik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang prasarana pada pedestrian Desa Nania dan Desa Negeri Lama, di mana pada trotoar pada Desa Nania terlihat kurang baik karena banyak dipenuhi pada rumput liar, dan juga untuk melebar dari trotoar pada Desa Nania
kurang lebih 1,5 meter, dan untuk panjang pedestrian pada desa Nania kurang lebih 800 meter. Dan untuk drainase pada desa Nania dan Negeri Lama terlihat cukup baik, dan untuk tinggi tersebut kurang lebih 50 cm dan lebar 30 cm. Sarana adalah fasilitas untuk menunjang aktivitas masyarakat atau manusia. Pada sarana perkantoran di Desa Negeri Lama dan Desa Nania berjumlah 13 bangunan perkantoran. Seperti di belakang saya terdapat perkantoran di Desa Nania, yaitu kantor Damri. Pada sarana pendidikan di belakang saya terdapat salah satu sarana pendidikan SMP Negeri 13 Ambon. Di Desa Nania terdapat SD 1 dan Negeri Lama 2, SMP 1 Negeri Lama, dan SMK di Desa Nania terdapat satu bangunan. Dagangan dan jasa di belakang saya terdapat Indomaret yang berada di Desa Nania di Jalan Lasdela lewat Mena. Terdapat Indomaret 1 dan Alfamidi 1 dan Negeri Lama Indomaret 1. Pelayanan kesehatan di belakang saya itu salah satu sarana rumah sakit khusus daerah di Desa Negeri Lama. Di Desa Nania dan Negeri Lama terdapat gereja dan masjid yang semuanya berjumlah 10 bangunan peribadatan. Dan di belakang saya terdapat salah satu gereja, yaitu Gereja Kasih Persaudaraan di Desa Negeri Lama, yaitu tentang rencana individu saya terkait pembangunan dan pemanfaatan RTH dengan konsep sports center di Desa Nania atas dengan lahan sekitar 3 hektar. Seperti di belakang saya terdapat lahan kosong yang akan direncanakan berupa lapangan olahraga, area pedagang kaki lima, jalur pedestrian dan lain sebagainya. Teman-teman, saya akan membahas mengenai kependudukan. Berdasarkan Kecamatan Baguala dalam angka tahun 2020, jumlah penduduk pada Desa Nania yaitu sebesar 4.562 jiwa. Sedangkan pada Desa Negeri Lama yaitu sebesar 1.949 jiwa. Kepadatan penduduk pada Desa Nania yaitu sebesar 3.717, yang artinya bahwa setiap 1 km wilayahnya didiami oleh 3.717 penduduk. Sedangkan pada Desa Nania yaitu sebesar 433, artinya bahwa setiap 1 km wilayahnya didiami oleh 433 penduduk. Teman-teman, kemudian kita akan membahas komposisi penduduk. Yang pertama berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Kelompok umur yang mendominasi di Desa Nania dan Desa Negeri Lama yaitu kelompok umur produktif sekitar 15 sampai 45 tahun. Kemudian pada seks rasio Desa Nania yaitu sebesar 101, artinya bahwa setiap 101 orang perempuan terdapat 101 orang laki-laki. Sedangkan pada Desa Negeri Lama yaitu sebesar 98, artinya bahwa setiap 98 orang perempuan terdapat 100 orang laki-laki. Teman-teman, kemudian kita akan membahas tentang angka ketergantungan, yaitu dependensi rasio. Dependensi rasio pada Desa Nania yaitu sebesar 72, sedangkan pada Desa Negeri Lama yaitu 166. Teman-teman, kemudian kita akan membahas yang kedua berdasarkan tingkat pekerjaan. Berdasarkan pekerjaan, di Desa Nania didominasi oleh petani, sedangkan pada Desa Negeri Lama didominasi oleh pelayanan jasa, pegawai negeri sipil, dan pegawai swasta. Kemudian yang terakhir berdasarkan tingkat pendidikan. Pada Desa Nania, masyarakatnya terdapat dari jenjang sekolah dasar sampai S2. Tetapi saat ini belum ada data mengenai masyarakat TK atau PAUD. Sedangkan pada Desa Negeri Lama masyarakatnya terdapat dari jenjang TK sampai S2 dan didominasi oleh pelajar sekolah menengah pertama. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Teman-teman, saya mengambil judul pada tugas akhir saya yaitu perencanaan penerapan drainase dengan konsep ekodrainase menggunakan sumur resapan pada Desa Nania dan Desa Negeri Lama.
Teman-teman, kenapa saya mengambil konsep ini? Pada awalnya saya melihat beberapa permasalahan di sana seperti terdapat genangan air, banjir, dan juga kerusakan drainase. Seiring dengan pertambahan penduduk dan pertambahan jumlah pembangunan pemukiman di sana, itu tidak dibarengi dengan pembangunan drainase, sehingga saat hujan biasanya air itu sudah tidak dapat ditampung karena sudah melebihi kapasitas yang ada. Teman-teman, untuk itu saya mengusulkan untuk dibangun konsep eco drainase dengan metode sumur resapan agar nantinya air yang kelebihan ini dapat diresapkan sebanyak-banyaknya ke dalam air dan dapat menjadi cadangan pada musim kemarau nanti, teman-teman. Oleh karena itu, konsep ekodrainase ini sudah didesain khusus agar dapat digunakan sebagai drainase dalam jangka panjang, karena perbaikan atau penambahan saluran itu hanya bisa digunakan pada jangka pendek, teman-teman. Jadi diharapkan drainase ini dapat meresapkan air di musim hujan nanti dan menampungnya sebagai cadangan air di musim kemarau, dan semoga konsep ekodrainase ini dapat memberikan kenyamanan dan kebersihan bagi masyarakat di Desa Nania dan Desa Negeri Lama. Terima kasih. Ya, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi dan masalah yang ada pada Desa Nania dan Desa Negeri Lama. Untuk potensi yang pertama itu pada bidang pertanian, di mana potensi sumber daya alam di Desa Nania memiliki jaminan besar untuk perekonomian di Desa Nania dan Desa Negeri Lama. Untuk hasil kajian dari desa sendiri bahwa kegiatan usaha di Desa Nania dan Desa Negeri Lama lebih besar pada bidang pertanian, di mana hasil panen dari kegiatan pertanian mereka itu dapat dijual pada pasar tradisional, di mana juga pada Desa Negeri Lama itu sudah dilakukan sistem yang lebih modern, yaitu sistem hidroponik, di mana hasilnya juga bisa dijual pada masyarakat di Desa Nania dan Desa Negeri Lama. Yang kedua yaitu pada bidang perikanan, di mana perairan Desa Nania dan Desa Negeri Lama sendiri memiliki potensi hayati yang cukup besar untuk dijadikan sebagai perekonomian masyarakat itu sendiri. Untuk potensi hayati yang dimiliki oleh Desa Nania dan Desa Negeri Lama sendiri itu terdapat ikan kerapu, ikan sabana, dan biota lainnya. Kemudian kegiatan usaha yang dilakukan oleh nelayan setempat yaitu adanya usaha budidaya yang biasa dikatakan sebagai keramba. Kemudian juga ada penangkapan ikan dengan jala tradisional. Selanjutnya pada bidang pariwisata, seperti yang kita ketahui bahwa Desa Nania dan Desa Negeri Lama berada pada area pesisir Teluk Ambon dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Seperti pada area di belakang saya merupakan hutan mangrove yang bisa dijadikan tempat wisata oleh masyarakat dan bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di Desa Nania dan Desa Negeri Lama. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah yang terjadi di Desa Nania dan Desa Negeri Lama. Untuk masalah yang pertama itu pada jaringan jalan, di mana ada beberapa titik jalan lokal di Desa Nania dan Desa Negeri Lama yang mulai rusak dan butuh perhatian dari pemerintah desa tersebut, di mana ada beberapa jalan yang sudah mulai berlubang sehingga membuat ketidaknyamanan bagi pengguna jalan di Desa Nania dan Desa Negeri Lama. Kemudian kedua yaitu pada jaringan air bersih. Untuk masalah yang terjadi yaitu pada jaringan perpipaan dan mesin pompa yang terlalu kecil sehingga ada beberapa rumah warga yang tidak dapat menjangkau air bersih dari bak penampungan di Desa Nania. Kemudian untuk Desa Negeri Lama sendiri yaitu masalah terjadi pada sumur bor dan sumur galian, di mana tidak bisa dipakai untuk kegiatan konsumsi masyarakat setempat. Kemudian pada jaringan persampahan, masalah terjadi yaitu ketersediaan bak sampah yang sedikit sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sampai-sampai mereka masih membuang sampah di aliran sungai di Desa Nania. Kemudian untuk jaringan drainase, masalah terjadi yaitu ada banyak drainase yang tersumbat oleh sampah masyarakat sehingga membuat aliran air pada drainase tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk jaringan pedestrian, itu masalah yang terjadi yaitu ada beberapa trotoar yang sudah ditumbuhi oleh tumbuhan liar dan juga sudah berlubang
trotoar di Desa Nania dan Desa Negeri Lama. Kemudian untuk jaringan transportasi masalah yang terjadi yaitu pada halte di mana penggunaan dan pemanfaatan dari halte tersebut sudah tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, di mana mereka memakai halte tersebut untuk berteduh saat hujan. Kemudian untuk rencana individu, judul yang saya ambil yaitu rencana pembangunan kawasan hutan Desa Nania sebagai tempat wisata berbasis alam dengan konsep nature house. Di sini potensi yang saya ambil yaitu pada bidang pariwisata, di mana saya memanfaatkan hutan Desa Nania sebagai tempat pembangunan wisata ini. Alasan saya mengambil potensi pariwisata yaitu dari hasil survei kami bahwa Desa Nania masih memiliki banyak lahan kosong untuk pengembangan wisata dan juga belum ada wisata di Desa Nania seperti halnya yang ada di Senegal Lama. Kemudian untuk luas yang akan dibangun yaitu sekitar 4 hektar. Untuk konsep sendiri yaitu nature house, di mana saya akan membuat tempat yang aman, nyaman seperti layaknya di rumah sendiri. Dalam konsep ini saya akan membuat tempat penginapan di hutan dengan desain alam seperti pada gambar ini. Kemudian terdapat taman bermain, terdapat kafe alam, kemudian ada beberapa spot foto dengan view ke arah Teluk Ambon. Kemudian saya akan membuat pada area khusus untuk camping ground. Kemudian dalam pembuatan rencana pembangunan ini terdapat juga masalah yaitu pada infrastrukturnya, di mana belum ada jalan yang memadai hingga pada area wisata ini. Jadi saya akan membangun dulu ada jalan untuk sampai ke tempat wisata ini. Belajar dari tidak tahu menjadi tahu merupakan hal yang saya rasakan saat berproses pada mata kuliah studio ini. Proses yang saya jalani mengajarkan saya bahwa selalu ada jalan bagi mereka yang ingin berusaha. Kesan dan pesan dalam mengikuti mata kuliah studio ini ada sukanya, ada dukanya. Sukanya itu kita bisa lebih memahami lagi mengenai proses pembuatan laporan studio. Bukan hanya laporan studio saja, melainkan laporan yang lainnya juga itu dikerjakan tidak asal-asalan, dikerjakan sesuai dengan prosedur, dan kita menyampaikan sesuatu hal itu bisa dan baik dan penting dalam laporan. Dukanya itu pernah rasa capek juga dalam pembuatan laporan karena terus direvisi, sempat kebingungan juga waktu menyusun laporan, atur kata-kata agar mudah dipahami, dan susahnya itu dalam mencari sumber-sumber data untuk bahan laporannya. Pesannya, semoga apa yang kita pelajari di mata kuliah studio ini menjadi pelajaran dan motivasi kita untuk kedepannya dan di semester berikutnya. Ya, untuk kesan yang dapat saya ambil dalam mata kuliah studi proses perencanaan itu, yang pertama saya banyak belajar dalam bertanggung jawab untuk penyelesaian tugas, kemudian juga dalam proses pembuatan laporan, juga pengasahan kreativitas saya dalam pembuatan PPT maupun proses kegiatan tambahan lainnya. Terkadang juga terasa lelah, namun karena adanya bimbingan dari asdos, dosen maupun teman kelompok lainnya membuat saya lebih bersemangat dan lebih menghargai proses. Untuk pesan saya sendiri yaitu hargailah proses, maka proses akan menghargai kerja kerasmu dan kamu akan mendapat tuaian dari kerja kerasmu itu sendiri. Terima kasih. Untuk kesan dan pesan, selama mengikuti studi 4, saya mendapatkan sekali banyak ilmu serta wawasan agar kedepannya saya dapat menjadi perencana yang lebih baik lagi dalam mengatur wilayah dan kota. Jadi pesan dan kesan saya tentang mata kuliah studi proses perencanaan ini memang sedikit melelahkan, tetapi dengan semangat dan tekun dan bimbingan dari dosen dan asdos memberikan motivasi bagi saya untuk terus semangat dan mendapatkan. Pesan dan kesan yang saya berikan pada mata kuliah studi 4 ini, kesannya saya merasa bangga karena dapat belajar tentang mata kuliah studio di mana di dalamnya terdapat banyak ilmu yang bermanfaat untuk saya yang sedang berusaha menjadi planner yang lebih baik. Pesannya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen, para asdos, dan teman-teman kelompok atas ilmu yang diberikan bagi saya dan kerjasama kelompok yang sangat baik yang bisa membawa kami sampai pada akhir dari studio 4 ini. Kiranya dengan studio 4 ini kami bisa belajar bagaimana proses studio yang akan dihadapi pada semester depan
dan kiranya dengan studio ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan melalui hasil kerja ini adalah dapat membantu menangani krisis air yang ada di Desa Nania melalui laporan dan survei yang telah dilakukan. Pesannya, semoga dari hasil kerja rencana individu yang telah dilakukan ke depannya memberikan kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran mata kuliah studio proses perencanaan di semester 4 pada program studi perencanaan wilayah dan kota. Menurut saya, meskipun kita menjalani pembelajaran secara online, tetapi saya dapat memahami dan mengerti akan pembelajaran yang diberikan, meskipun ada sedikit hambatan seperti masalah komunikasi dan lain-lain. Menurut saya, mata kuliah studio proses perencanaan ini sangat penting bagi saya, dikarenakan pada mata kuliah ini saya dapat belajar mengidentifikasi suatu masalah, mempelajari proses perancangan peta, dan juga memberikan solusi atau rencana untuk memperbaiki permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, saya juga diajarkan bagaimana caranya disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan baik. Walaupun saya merasa mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang paling berat, tetapi saya tahu ini baru permulaan karena pada semester selanjutnya masih ada mata kuliah studio. Akan tetapi, saya juga sangat-sangat bersyukur karena banyak pihak yang telah membantu sehingga laporan saya akhirnya dapat diselesaikan. Saya sangat berterima kasih kepada dosen saya, Pak Adnan Afan Akbar Botanri, yang senantiasa sabar mengajarkan kami banyak hal terkait mata kuliah ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada kakak Asdos, yaitu Kak Idris dan Kak Ami, yang senantiasa sabar membimbing kami yang tidak luput dari kesalahan. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang sudah banyak membantu dan dapat bekerja sama dengan baik.